Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami agar firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil di dalam Matius 28, ayatnya 19 hingga ayat ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara, ada seorang pemuda yang bernama David. Setelah menyelesaikan kuliahnya di bidang pendidikan, dia merasa ada dorongan kuat dalam hatinya untuk pergi ke sebuah desa terpencil untuk mengajar. Di sana, David tidak hanya mengajar matematika dan membaca, tetapi ia juga bersahabat dengan warga, mendengarkan cerita hidup mereka, dan memperkenalkan siapa Yesus melalui cara hidupnya yang sabar dan penuh kasih. Suatu hari, seorang anak bertanya, "Pak David, kenapa Bapak selalu baik kepada semua orang?" Dari pertanyaan itu, David mulai membimbing anak itu dan teman-temannya mengenal Yesus lebih dalam, dan mereka mulai belajar firman Tuhan. David pun membentuk kelompok kecil untuk memuridkan mereka, mengajarkan ajaran Yesus, dan menolong mereka menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun jauh dari rumah, David merasakan damai dan sukacita karena ia tahu, seperti janji Tuhan dalam Matius 28 ayat yang ke-20, bahwa Yesus menyertainya setiap hari, bahkan di tempat yang paling terpencil sekalipun. Saudara-saudara, itulah inti dari ajaran Yesus. Seperti yang ia katakan dalam Matius 28 ayatnya ke-18 hingga ayatnya ke-20, yang kita kenal sebagai amanat agung. Yesus berkata, "Kepadamu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Lalu ia mengutus murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Ini bukan sekedar tugas, tetapi sebuah misi besar yang dilandasi otoritas ilahi dan disertai janji penyertaan yang kekal. Aku menyertai kamu senantiasa. Saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya mengutus, tetapi Ia akan selalu menyertai. Dalam firman Tuhan Yohanes 1 ayatnya 9, Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Keduanya menegaskan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Jadi, ketika kita takut bersaksi, ingatlah bahwa kita tidak hanya diperintahkan, tetapi juga diperlengkapi dan didampingi oleh Kristus yang hidup. Misi ini bukan tentang kemampuan kita, tetapi tentang kesetiaan kita kepada Dia yang berkuasa atas segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk membawa diri kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau pun menyertai kami di setiap langkah hidup kami. Pimpin kami di setiap harinya agar hidup kami selalu memancarkan karakter Kristus, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, puji syukur kami sudah mendoakan pokok-pokok doa yang telah kami terima. Jika saudara-saudari pada saat ini memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudari bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau scan barcode yang ada pada tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudari diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silakan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkan.
Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus